Wes, tolong ya Mbak. Selamat pagi anak-anak, kabarnya kalian bagaimana? Apakah sudah sarapan semua? Baik, Mem. Baik, Mem. Baik. 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 Sarapan apa belum? Sudah sarapan. Nah, ini kita akan renungan oleh Pak Jumadi ya. Baik. Oke. Pak Jumadi. Ya. Pagi, Pak. Pagi Pak Jumadi. Pak Pagi Mbak Jumadi. Pak Jumadi. Pagi, Pak Jumadi. Pagi Pak Jumadi. Pagi, Pak Jumadi. Selamat pagi, Pak Jumadi. Selamat pagi anak-anak. Sudah, Mas. Sudah. Ini musiknya.
Nabila. Oke. Halo. Selamat pagi anak-anak. Ya. Sebelum Pagi. kita melaksanakan aktivitas kita di hari ini dalam proses belajar mengajar walaupun secara daring, ya kita akan mendasari aktivitas kita tetap mengandalkan Tuhan, ya sehingga kita dipimpin, dikuasai oleh Tuhan. Kita akan belajar terlebih dahulu tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan dari Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Vincent, berdoa. Sikap doa yang baik, semuanya kita menghadap Tuhan harus hormat. Tidak bisa dengan main-main. Dengar suara Pak Jumadi ya. Ya, dengar. Dengar ya. Ya, Pak. Dengar, Pak. Oke. Semuanya serius. Semuanya serius. Ya, Pak. Tidak ada yang sambil main-main. Oke, lipat tangan, tutup mata. Oke, mari kita berdoa. Vincent. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu sebagai dasar dari kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami dipimpin, dikuasai oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik, dengan benar, dan sudah sepatu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Oke anak-anak, buka Alkitabnya di dalam kitab Matius. Matius pasal yang ke-13. Ya. Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-8. Dan nanti disambung di ayat yang ke-19 sampai 23. Ya, agak panjang. Ya. Tentunya kalian Seberapa, Pak? sudah terbiasa dengan renungan pagi, sehingga pada saat renungan pagi kalian juga harus mempersiapkan Alkitab kalian. Ya. Usahakan semuanya ya, yang sudah bisa membaca, diusahakan baca Alkitab. Ya, mungkin kalau yang kelas 1 yang belum bisa baca, oke lah, saya bisa memaklumi. Tetapi kelas 2 sampai kelas 6, saya yakin sudah bisa membaca dengan lancar. Dan diusahakan bawa Alkitab. Ya, oke. Matius pasal yang ke-13, ayat 1 sampai ke-23. Tapi nanti saya akan potong, tidak saya baca semuanya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis.
Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini saya sambung di ayat langsung ke ayat 19. Ini adalah arti dari perumpamaan itu. Ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Jadi di sini ada suatu hari Tuhan Yesus ya keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Ya. Ternyata ada banyak orang yang mengikuti dia dan ingin mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Ya. Makanya di ayat yang 1 dan 2 dikatakan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah banyak orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik perahu dan seterusnya. Ya. Jadi Tuhan Yesus pada saat itu dikenal oleh masyarakat ramai, ya, oleh banyak orang sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru. Ya, kalau kalian baca tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit di Matius pasal yang ke-5 sampai 7, di situ adalah satu pengajaran yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, di mana ada banyak orang yang mengurumuni dia, banyak orang yang ingin diajar oleh Tuhan Yesus. Nah, dari sini juga ketika Tuhan Yesus keluar dari rumah sudah juga banyak orang yang mengurumuni. Ada banyak orang yang ingin melihat Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang ingin mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pengajaran dari Tuhan Yesus dengan pengajaran dari ahli-ahli Taurat, ya, dari orang-orang Farisi sangat berbeda sekali. Ya. Kalau ahli Taurat mengajar di bait suci hanya berdasarkan hukum-hukum saja, ya, tidak ada kuasa di dalamnya, tidak ada kekuatan. Yang diajarkan hanya dilarang ini, dilarang itu. Kalau melanggar ini akan mendapatkan hukuman dan sebagainya. Sehingga pengajaran dari ahli Taurat istilah semacam kayak dipasang hook. Ya. Memberikan aturan-aturan yang sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan dilakukan oleh ahli Taurat atau sang pengajar itu sendiri. Itulah perbedaan antara pengajaran dari ahli Taurat dengan pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga banyak orang yang senang dan ingin mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Tetapi ya dari sekian banyak orang itu tidak semuanya, saya katakan tidak semuanya memiliki tujuan atau motivasi yang benar.
Ada juga yang memiliki motivasi yang salah. Ya, mungkin ya dia datang kepada Tuhan Yesus agar diberkati oleh Tuhan, ya, untuk mendapatkan berkat, untuk diberi makan, agar sakitnya disembuhkan dan lain sebagainya, sehingga motivasi datang kepada Tuhan hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, makanya dari situ Tuhan Yesus mengajarkan paling tidak ada 4 tipe orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ya. Ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, ya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir. Ya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dia sudah mendengar tetapi tidak mengerti? Dia mendengar tetapi tidak mengerti sama sekali. Ya. Makanya ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, salah satu contoh saat ini saja. Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semua yang mengikuti renungan ini semuanya mengerti. Ya, tetapi seandainya ada yang tidak mengerti, Pak Jumadi bertanya, kalian serius enggak sih mendengarkan firman Tuhan itu? Kalau kalian mendengarkan firman Tuhan sambil main-main, ya, sambil main-main, ya, bisa mengerti? Saya rasa enggak. Bisa. Ya. Makanya di dalam mendengarkan firman Tuhan dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan kesungguhan. Kalau kalian mendengarkan sambil main-main, saya yakin kalian tidak akan mengerti. Sehingga firman Tuhan itu dirampas oleh iblis. Dan kalian tidak mendapatkan apa-apa. Ya, istilahnya masuk dari telinga kanan, keluar di telinga kiri. Mending masuk. Kalau tidak masuk sama sekali di telinga, ya, ada yang mendengar firman Tuhan, telinganya dikasih headset, mendengarkan lagu-lagu. Ya, kelihatannya mendengar, tetapi sebenarnya tidak mendengar sama sekali. Ya, itu orang yang tidak bisa mendengar dengan baik. Sehingga ketika selesai firman Tuhan disampaikan, tidak ngerti apa-apa. Ya. Kemudian tipe orang yang kedua adalah benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Ya, ini adalah tipe orang yang kedua. Kayaknya mendengar, serius. Ya, tetapi ya karena firman Tuhan itu susah untuk dilakukan dan mengandalkan kemampuan diri sendiri, ya. Ketika ada tantangan, penindasan, bahkan penganiayaan, ya, dari dunia dia mulai undur diri dari imannya. Imannya mati. Kenapa? Tidak bisa mendengar dengan baik, dengan benar. Kenapa? Karena ada banyak hal yang merasuki hidupnya. Ya. Kemudian, ya, cepat saja, tipe orang yang ketiga yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu
Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya. Jadi ketika orang yang ketiga atau tipe ketiga ini adalah orang yang serius dengan firman Tuhan. Tetapi pikirannya dikacaukan oleh kekhawatiran dunia. Ya, tentang masa depan. Sehingga dia mulai khawatir, ya. Dan kemudian tipu daya dunia sehingga membuat orang ini tidak bisa bertumbuh. Hal-hal duniawi menguasai hidupnya. Ya. Jadi dia berpikir bahwa kesuksesan hanya terletak pada hal-hal materi saja. Kesenangan duniawi saja. Kalau nanti bisa kaya raya, ya itu orientasinya hanya pada materi. Kalau nanti bisa berhasil, kaya raya dan sebagainya itu sukses. Tapi dia mulai khawatir, bisa enggak saya bisa sesukses itu? Padahal keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan pada hal-hal yang bersifat materi. Kebahagiaan seseorang tidak hanya ditentukan oleh materi saja. Tetapi ada banyak hal yang menentukan kebahagiaan seseorang. Materi penting, perlu. Ya, tetapi itu bukan segala-galanya. Kemudian tipe orang yang keempat, di ayat yang ke-23 dikatakan, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi di sini dikatakan firman Tuhan. Tipe orang yang keempat adalah orang yang siap mendengarkan firman Tuhan. Punya kerinduan untuk diisi firman Tuhan. Sehingga ketika mendengarkan firman Tuhan tidak main-main. Serius dengan firman Tuhan. Sehingga dengan keseriusannya dia bisa mengerti firman Tuhan, bahkan melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalanya kita berpikir, wah susah sekali firman Tuhan untuk dilakukan. Secara manusiawi kita tidak mampu. Tetapi kita perlu memohon kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kita berbuah-buah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Hidupnya berbuah. Berbuah-buahkan roh. Ya, kalau di dalam Alkitab yang lain dikatakan ada buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nanti saya akan bahas di lain kali. Ya, itu adalah buah-buah roh. Jadi hidup kita memancarkan atau berbuah sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang. Sehingga kehidupan kita, kehadiran kita dimanapun kita berada berdampak. Ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, makanya anak-anakku sekalian, melalui renungan pada pagi ini kita mengoreksi diri. Kita termasuk tipe orang yang bagaimana? Ya. Tipe orang yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat. Ya. Harapan saya kita bisa menjadi pendengar dan pelaku yang baik. Sehingga kita dapat menerapkan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya. Kita menyerahkan aktivitas kita di hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, pada saat ini
kami telah diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Bila kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk menjadi pelaku dibutuhkan menjadi pendengar yang baik, sehingga kami dapat mengerti, memahami, bahkan melaksanakan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini dalam proses belajar mengajar kami. Biarlah Tuhan pimpin kami, tuntun kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik, tetap semangat, dan tetap mengandalkan Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Miss Nabila sebagai host pada hari ini. Terima kasih, Pak. Selamat pagi anak-anak, balik lagi sama Miss. Pagi, Mem. Pagi. Pagi, Miss. Pagi, Mem. Miss. Siap untuk belajar. Pagi, Mem. Pagi, Mem. Yang belum dapat undangan buat masuk kelas bisa dulu. Mem, aku kelas 1, Mem. Yang kelas 1. Mem, kok aku kelas 2. Kelas 1. Kelas 3. Aku kelas 3, kelas 4, Mem. Aku Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, sebentar ya, sebentar. Mau ditunggu disiapkan dulu buku tematiknya. Disiapkan dulu. Sudah, Pak. Mariana, Miss, gendut, Miss. Kasus. Ke saya, Mariana. Oke, baik, selamat pagi semuanya. pagi Bagaimana kabarnya? luar biasa. Oke, terima kasih. Banget, luar biasa banget. Ya, kali ini kita belajarnya adalah tematik. Otomatis. Oke. Terus nanti dilanjutkan ada conversation bahasa Inggris. Terus jam terakhir pada pukul 9 nanti akan ada pembelajaran agama bersama Pak Jumadi. Berapa siswa yang sudah bergabung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 siswa. Welcome sama Ega. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah siap? Ya, Pak. Welcome sama Ega. Luki kemana ya? Tumben kok nggak join. Ya, kemana ya? Keluar kota lah. Welcome sama Ega. Lukinya kemana? Kalau Geniusnya kemana? Genius, Luki. Nggak kedengeran. Oke, saya akan lanjutkan di tematiknya. Tematiknya kita sudah sampai di pembelajaran yang keempat. Maaf, ketiga ya. Ketiga, dari Rabu sekarang. Ketiga, halamannya 34. Halamannya 34.
Sudah siap? Sudah dibuka? Halamannya 34. Belum masak Kak. Oke, halaman 34 ya. Waduh. Pakaian baru sama. Sudah? Saya minta tolong nanti dibacakan secara bergantian. Semuanya membaca, jadi tidak ada yang tidak membaca, semuanya membaca. Baik, saya akan memulai dari Gabriel dulu, dibacakan yang judul sama paragraf pertama. Nanti semuanya juga bergantian membaca. Pakaian baru sang raja. Alkisah pada zaman dahulu hiduplah seorang baginda raja yang sangat menyukai pakaian. Koleksi pakaian sangat banyak karena hampir setiap hari yang ia urusin hanyalah model pakaian yang terus berkembang. Tiada satu hari pun ketinggalan untuk mengikuti perkembangan model baik dalam maupun luar negeri. Sudah, Pak. Oke, selanjutnya bergeser ke Ciko. Paragraf kedua. Ciko, di paragraf kedua, dinyalakan mikrofonnya. Hari khusus untuk pakaian sang raja sangat banyak dan terus bertambah karena mode tak pernah berhenti dan selama itu raja akan selalu membuat pakaian dengan model terbaru hingga pada suatu saat tiba hari untuk mengingati ulang tahun kemerdekaan kerajaan. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan rakyat karena akan banyak pertunjukan yang ramai dan banyak tamu dari mancanegara yang tentu saja akan menambah penghasilan tambahan bagi rakyat karena kebanyakan tamu-tamu akan membeli berbagai macam souvenir yang khas sebagai oleh-oleh. Oke, terima kasih. Terus bergeser selanjutnya Will Stella. Bisa dibacakan di paragraf ketiga. Raja sangat bingung dengan pakaian yang akan dikenakan pada acara puncak perayaan. Semua pakaian yang dia koleksi rasanya sudah dipakai semua dan tidak baru lagi. Ya, lanjut. Karena itu ia memutuskan untuk sayembara dicari penjahit yang ahli dan dapat menciptakan pakaian yang tidak mungkin modelnya sama dengan orang lain. Oke. Baik, sekarang bergeser ke Christian di paragraf yang keempat. Christian, sudah siap? Karena itu ia memutuskan untuk membuat sayembara dicari penjahit yang ahli dan dapat menciptakan pakaian tidak mungkin modelnya sama dengan orang lain. Terus lanjut, masih lanjut. Benar juga, selang sehari sayembara itu disiapkan, datanglah dua orang yang menyatakan sanggup untuk memenuhi permintaan baginda raja.
kami ingin mengikuti sayembara yang Baginda Raja adakan. Tapi untuk menghasilkan pakaian yang diinginkan, kami memerlukan benang yang kami buat dari emas. Kota penjahit yang betul-betul tinggi. Oke, baik. Terima kasih. Sudah, terima kasih. Bergeser ke Kevin. Raja Lajun terbayang pakaiannya sangat mewah yang tidak mungkin dimiliki orang lain, apalagi bahan yang untuk membuatnya dari emas sudah pastinya pakaian itu sangat indah. Baiklah, berapa banyak emas yang kalian butuhkan akan dipenuhi asalkan pakaian ini jadi pada saat yang ditepati di acara. Percaya bekerjaanlah. Sekarang di belakang istana sudah aku siapkan semua peralatan emas dan kalian perlukan perintah raja dengan ringan. Oke, terima kasih. Di-mute dulu. Sekarang bergeser ke Elo, paragraf selanjutnya. Kedua penjahit itu pun mulai bekerja dari pagi hingga petang. Bunyi alat tenun mesin jahit ramai terdengar. Patih, tolong lihat, sudah beberapa jauh mereka bekerja. Apakah pakaian yang akan aku kenakan akan jadi 2 hari lagi? Perintah Baginda Raja kepada pantinya. Baiklah, Baginda. Panti pun menunjuk ke ruang belakang untuk melihat kerja mereka. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bergeser ke Welcome dan Ega. Salah satu antara Welcome sama Ega. Segera dibaca. Yang sampai betapa kagetnya itu. Kagetnya pasti karena pakaian yang sedang dibuat oleh kedua penjahit tidak ada. Tetapi kedua penjahit itu seolah asik menangis dan menjahit seperti nyata. Selanjutnya, saya minta tolong Jisten dibacakan yang paragraf ke selanjutnya. Yang Tuhan itu ya, Pak? Betul. Tuan Pati yang datang. Tuan Pati, bagaimana menurut tanda pakaian yang sedang saya jahit? Indahkah? Saya yakin Tuan Pati akan sependapat dengan saya karena hanya orang-orang yang bijaksana dan pintar saja yang dapat melihat pakaian ini, kata penjahit yang bertubuh pendek sambil tangannya memperagakan seperti memegang pakaian nyata. Sudah, Pak. Oke, baik. Selanjutnya Alexander Daniel di paragraf berikutnya. Daniel. Di paragraf berikutnya. Paragraf apa, Pak? Halaman 35, paling bawah sendiri. Tolong ya disimak ya yang lainnya. Jangan main-main. Siap-siap ketemu saya. Ya. Ini sangat indah, pasti Baginda Raja akan sangat menyukai. Perayaan 2 hari lagi, Baginda minta pakaian
harus sudah jadi. Jawapati yang sebenarnya dia tidak mau yakin dengan apa yang dia katakan, tapi daripada malu dianggap orang yang tidak bijaksana dan bodoh. Ya, lanjut terus. Masih terus. Sampai. Bagaimana Pati? Bagus tidak pakaian yang mereka kerjakan, tanya Raja antusias. Lanjut, masih belum berpindah. Kalau Bagina mau melihat pasti akan terkagum-kagum, apalagi pakaian tersebut hanya bias dilihat oleh orang-orang yang bijaksana dan pintar. Jawab Pati. Yang benar saja. Hanya bisa dilihat oleh para orang yang bijaksana dan pintar saja. Aku jadi ingin melihat sendiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya Devinda, tolong jangan dimatikan Daniel, kameranya jangan dimatikan. Paragraf keberapa, Pak? Selanjutnya tadi setelah Daniel tadi. Seperti Patih, halaman 36. Seperti Patih, Baginda juga mengangguk-angguk kepala sambil berkata, "Ya, indah-indah sekali pakaian ini." Dan tentu saja sambil berkata, "Aku orang yang bijaksana dan pintar." Betul kan? Aku akan mengenakan pada saat perayaan nanti. Sekarang lanjutkan pekerjaan kalian, kata Baginda saja, yang sebenarnya dalam hati merasa bingung. Juga karena tidak melihat sehelai benang, tapi sangatlah malu jika dianggap orang yang tidak bijaksana dan bodoh. Oke, terima kasih. Berikutnya lanjut kembali ke Gabriel. Hari perayaan yang ditunggu-tunggu tiba juga. Rakyat berkumpul juga tamu-tamu. Hal yang paling ingin disajikan rakyat adalah pakaian yang akan dikenakan Baginda Raja, karena berita hanya orang yang bijaksana dan pintar saja yang bisa melihat pakaian tersebut sudah tersebar seantero kerajaan. Oke, terima kasih. Berikutnya Ciko. Bergeser lagi ke Ciko. Kedua penjahit datang seperti membawa pakaian nyata yang kemudian dipersembahkan kepada Baginda Raja yang terus memakainya. Dengan hati-hati mereka mengenakan pada tubuh Baginda Raja. Bagaimana pakaian ini indah sekali, bukan, kata Baginda Raja yang sebenarnya risih karena merasa tidak memakai apa-apa yang indah. Baginda kelihatan sangat bijaksana, pintar sekali, gagah perkasa, kata pengawal istana. Oke, berikutnya Christian. Dinyalakan mikrofonnya. Christian yang sampai ke bagaimana, ya benar itu Pak, yang terbawa sendiri halaman 36.
Sudah, Christian? Yang halaman 36 paling bawah sendiri. Ya, benar. Pengawal kerajaan mengiyakan dan acara berjalan dengan meriah sekali. Mereka seolah-olah tidak mempedulikan pakaian yang dikenakan Baginda Raja. Walaupun dalam masing-masing orang bertanya besar, tetapi daripada dianggap tidak bijaksana dan bodoh, lebih baik mereka diam. Lanjut. Dan Raja pun sangat pesta kemerdekaan dan tampak tertawa-tawa karena bahagia dengan pakaiannya. Hingga pada akhirnya dengan teriakan anak kecil yang sangat polos. Ibu, kasihan sekali aja kita telanjang. Apakah beliau tidak punya pakaian? Terus berikutnya. Selanjutnya, Christian. Seketika orang-orang terdiam dan memandang Baginda Raja yang memang telanjang tanpa seorang pun. Seketika wajah Baginda Raja berubah menjadi padam karena semua orang tak sanggup untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Oke, selanjutnya Elo bisa dibacakan. Baginda Raja sangat mulai malu dengan peristiwa ini. Beliau akhirnya menyadari telah ditipu oleh dua penjahat yang mengaku sebagai penjahit. Emas yang ia berikan sebagai bahan membuat pakaian telah dibawa lari. Terus? Selanjutnya. Sejak peristiwa itu membuat raja berubah dan menjadi bijaksana. Ia tidak lagi memikirkan pakaian saja, tetapi mementingkan urusan pekerjaan. Bagaimana membuat rakyatnya hidup makmur, tentram dan aman. Coba. Terima kasih. Saya mute ya. Saya mute semua. Tolong dengarkan. Yang pertama, saya tidak akan membahas pembelajaran dulu, tapi membahas konsentrasi. Ternyata masih banyak siswa kelas 4 yang masih kurang dalam berkonsentrasi. Terlihat ketika saya coba teks per paragraf, itu saya lihat, saya amati satu persatu. Hanya ada beberapa siswa yang benar-benar menyimak. Hal ini yang paling membuat saya tidak suka. Hal ini yang paling membuat saya kecewa. Karena bagi saya, konsentrasi atau mengikuti dan mendengarkan pembelajaran itu sangat penting. Ini adalah salah satu bentuk contoh ketika kalian di rumah, ketika kalian diberi sesuatu, diberi arahan oleh orang tua, oleh kakak atau siapapun, seringkali mengacuhkan perintah tersebut. Kelihatan dari saat pembelajaran ini. Ketika saya geser paragraf ini, ternyata masih bingung. Ada beberapa siswa yang masih bingung. Sampai mana. Itu hal yang kecil bagi saya. Kalau tidak dirubah, itu ke depannya kalian akan naik kelas 5, kemudian naik kelas 6. Di kelas 6 itu pembelajarannya lebih berat lagi. Saya kemarin tahun lalu mengajarkan kelas 6, juga saya tekan seperti itu. Yang membacanya masih kurang, yang konsentrasinya masih rendah, yang sukanya bercanda, langsung saya tegur di tempat. Saya ingatkan sekali lagi bagi anak-anak siswa kelas 4. Makanya perlunya saya tatap muka dengan kalian. Jangan tersenyum dan jangan mengejek temannya. Ingat, tak tes beneran. Tak buktikan kalau memang kalian mengikuti pembelajaran dengan baik apa enggak. Kelihatan nanti.
Itu yang saya tidak suka, paling nggak suka di kelas ketika mengajar. Ketika sudah diberi arahan untuk mengikuti pembelajaran, ketika diarahkan untuk mengikuti pembelajaran dengan pada teks ini, pada teks cerita ini, itu adalah cerita pakaian baru sang raja. Saya akan mempersingkat ceritanya. Ini pada zaman dahulu ada seorang raja yang akan menghadiri sebuah pesta. Raja ini istilahnya apa ya? Raja ini mengundang para rakyat di situ. Tujuannya agar tamu-tamu banyak membeli macam souvenir. Souvenir itu apa? Seperti oleh-oleh atau hadiah. Itu souvenir ya. Bisa gelas, bisa piring kalau dalam kehidupan kita. Dan macam-macam lainnya. Terus berikutnya, pada kesempatan itu, sang raja mengadakan sayembara. Ya. Terus sayembara tersebut itu diikuti oleh 2 penjahit. Nah, seorang penjahit itu tadi bukan seorang penjahit, tapi melainkan seorang penjahat. Ya. Sang raja tadi ditipu dan dibodohi oleh 2 penjahat tadi. Intinya di situ. Nah, terus sang raja karena kurang bijaksana, kurang cerdas, kurang memahami, ya, akhirnya gampang dibujui, akhirnya gampang dibodohi. Akhirnya sang raja tadi diberi masukan, sang raja kalau pakaiannya dilapisi emas akan terlihat sangat bagus. Akhirnya sang raja tadi mempersiapkan emas tadi, dipersiapkan emasnya, kemudian diberikan kepada penjahit tersebut. Terus penjahit tersebut diberi waktu, kalau tidak salah tadi 1 minggu, nah kemudian 2 hari lagi sudah mendekati hari H tadi, hari perayaan, akhirnya sang penjahit tadi berpura-pura menjahit. Akhirnya disaksikan oleh patihnya itu, kemudian patihnya juga dibodohi bahwa sang penjahit tadi menyampaikan, ini loh pakaiannya tidak terlihat dan pasti akan terlihat bagus. Lah, padahal itu dibodohi, dibujui. Nah, terus kemudian akhirnya sang patih tersebut karena kurang bijaksana akhirnya menyampaikan, oh iya bagus sekali itu. Nah, itu tapi tidak terlihat. Kemudian waktu hari perayaan itu datang, sang penjahit tadi menyerahkan pakaian tersebut, pakaian yang tidak berbentuk, tidak ada, tidak nyata diberikan, kemudian akhirnya dipakai oleh sang raja. Otomatis ketika pakaian tersebut tidak berbentuk dan tidak ada pakaiannya, apa yang terjadi? Sang raja menggunakan pakaian apa tidak? Tidak. Sang raja tidak menggunakan pakaian. Tetapi dengan PD-nya, dengan percaya dirinya, sang raja tetap hadir mengikuti pesta itu. Nah, di tengah-tengah pesta itu ada seorang anak kecil. Ada seorang anak kecil yang menyampaikan, Bu, Ibu, kok sang raja tidak memakai pakaiannya? Akhirnya sang raja pun kaget melihat bahwa dia memang sedang telanjang. Akhirnya rakyat di sana juga melihat. Lah, dari kejadian itu akhirnya sang raja mulai berubah. Dari dia yang awalnya tidak bijaksana, dari yang awalnya tidak mendengarkan siapapun, dari yang awalnya bodoh, dari yang awalnya gampang ditipu, akhirnya dia berubah dari kejadian itu. Lah, jadi intinya tidak semua kejadian atau tidak semua musibah itu berdampak negatif kepada kita. Ada yang kena musibah, tapi kita bisa berubah menjadi lebih baik. Itu salah satu ini adalah salah satu contoh ya. Itu adalah satu mukjizat yang diberikan Tuhan. Misal, ini saya hubungkan sama kehidupan kalian sehari-hari. Misal, si A itu diberikan ujian sama Tuhan. Misal, tidak diberikan ujian berupa harta dan kekayaan. Si A tadi hidup dari awalnya yang kaya, dari awalnya yang bisa berkecukupan, akhirnya diuji sama Tuhan, hartanya diambil oleh Tuhan. Banyak sekali caranya Tuhan mengambil harta tersebut. Bisa dengan cara diberi sakit, bisa juga dicuri hartanya, bisa juga apa. Lah, dari musibah itu kita dapat berkaca. Kenapa kok Tuhan memberikan musibah itu? Kenapa kok Tuhan memberikan ujian tersebut?
Yang pertama pasti tujuannya Tuhan sayang kepada kita. Yang kedua, pasti ada kekurangan dalam diri kita. Misalnya kita diuji dalam hal kekayaan atau kecukupan tadi. Misal diambil semua kekayaan yang ada dalam hidup kita. Misal biasanya yang kita punya mobil, punya sepeda motor, punya rumah, punya fasilitas semua, tiba-tiba kita sudah tidak menikmati. Berarti kita harus berkaca diri. Misal nih, kita tidak pernah bersedekah. Misal nih kita tidak pernah membantu orang lain. Misal nih kita tidak pernah memberi orang lain, memberi bantuan. Misal ada orang yang tidak mampu, kita cuek. Itu salah satu contoh. Makanya Tuhan selalu memberi ujian kepada orang-orang yang memang disayanginya. Ya, jangan seperti contoh yang ada di sini, Tuhan memberikan ujian, misal dia dibohongi, emasnya sudah diambil sama penjahat, akhirnya sang raja tadi mengevaluasi diri, menilai dirinya sendiri bahwa sebelumnya dia itu sangat kurang bijaksana, tidak pandai, mudah ditipu. Nah, itulah salah satu contohnya ya. Itu adalah salah satu contohnya. Terus berikutnya, bentar, Luki minta link Zoom. Bentar ya, saya ngirimkan link Zoom dulu. Bentar. Bentar ya, bentar. Hari ini kelas 4. Oh ya. Oke, terus berikutnya nomor 1 sampai dengan 3, halaman 37. Sudah dilihat di situ? Sudah, Pak. Oke, siapa saja tokoh dalam cerita di atas? Kira-kira Raja, oke, tulis. Pati, oke, terus ditulis. Terus siapa lagi? Penjahat. Penjahit, bukan penjahat. Oh, penjahit. Dua orang penjahit. Dua orang penjahit. Kemudian siapa lagi? Sama siapa? Ada siapa tadi? Anak kecil, anak kecil, ibu dan semua masyarakat itu. Bisa ditulis di situ. Di nomor 1. Kalau tidak cukup bisa ditulis di buku tulis. Siapa saja tokoh dalam cerita di atas? Ada raja, ada pati, ada 2 penjahit, kemudian ada seorang anak, ada seorang ibu dan rakyat. Bisa ditulis di situ. Halaman 37. Sudah, Pak. Oke. Enggak. Pak, raja terus siapa, Pak? Setelah raja ada patihnya. Setelah patih ada 2 penjahit. 2 orang penjahit yang mengaku sebagai penjahit. Terus nomor 2, selanjutnya anak kecil serta ibu dan rakyat. Maksudnya rakyat di daerah kerajaan tersebut. Terus yang nomor 2, bagaimana sikap tokoh pada cerita tersebut? Sifat atau sikap tokoh sama ya. Rajanya sifatnya kurang apa tadi? Kurang bijaksana. Kurang bijaksana. Pati sama rajanya kurang bijaksana. Ditulis ya, pati dan rajanya kurang bijaksana. Christian, tolong ya, ditulis loh ya. Kemarin saya sudah menyampaikan ke Mama. Untuk hari apa itu. Pati apa tadi, Pak? Sama saya. Pati sama raja. Pati dan raja itu kurang bijaksana. Kurang bijaksana berarti ya itu ya, tidak melihat situasi apapun, maksudnya semua omongan, semua pembicaraan, semua hal yang disampaikan itu ditelan mentah-mentah, tidak di cross check baik-baik. Terus selain raja dan pati ada juga 2 orang penjahit. Sikapnya bagaimana? Sikapnya bagaimana 2 orang penjahit tadi? Jahat dan suka menipu. Karena ada kesempatan ya. Mumpung rajanya bodoh, mumpung rajanya bisa ditipu, akhirnya dibohongi. Ini loh makanya pentingnya sekolah, pentingnya konsentrasi, pentingnya literasi itu di sini. Biar tidak mudah dibohongi. Pak, jahat sama apa, Pak? Suka penipu. Udah, Pak. Sudah. Nomor 3. Pak.
Nomor 3, apa hikmah yang dapat diambil dari cerita? Hikmah itu sebuah pesan-pesan yang tadi saya sampaikan di terakhir kali. Ketika kita mendapatkan musibah, itu ada sesuatu hal di balik musibah itu. Berarti hikmah yang diambil adalah kita harus menjadi orang yang lebih bijaksana. Ya, hikmah yang dapat diambil, kita harus menjadi orang yang bijaksana. Kita harus menjadi orang yang bijaksana. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Jadi gitu ya, setiap musibah kamu ya sebagai manusia itu pasti pernah yang namanya terkena musibah. Tidak ada yang tidak pernah kena musibah. Semuanya pasti kena musibah. Entah musibah dalam harta, entah musibah dalam apapun itu pernah. Sebagai manusia pernah mendapat ujian dari Tuhan. Oke, selanjutnya di halaman 38. 38 sudah. Halaman 38. Luki, selamat bergabung. Ya, Pak. Ya, oke. Sama Jenius kah? Sama Jenius apa sendiri? Saya sama Jenius. Sama Jenius, oke. Iya. Izin minum. Iya, silakan. Oke, nomor 1 yang A 38 ya. Manusia membutuhkan pakaian untuk menutup bagian-bagian tubuh. Berasal dari manakah pakaian tersebut dan bagaimana prosesnya? Ya, saya ulangi lagi. Saya mute semua dulu biar lebih konsentrasi, biar tidak ada suara yang masuk. Oke. Proses pembuatan baju, tolong didengarkan. Proses pembuatan baju. Manusia membutuhkan pakaian, seperti raja tadi membutuhkan pakaian untuk menutup bagian tubuhnya. Bayangkan kalau tidak ada pakaian, bayangkan kalau tidak ada baju, apakah menutup bagian tubuh kalian? Kan tidak mungkin. Kalau tidak tertutup, yang ada pasti malu. Karena ada sesuatu yang harus ditutupi ya menggunakan pakaian, biar tidak masuk angin, biar tidak sakit dan sebagainya. Terus prosesnya bagaimana? Bisa diamati pada gambar tersebut di halaman 38. Itu prosesnya ya. Yang pertama dari bunga kapas. Dari bunga kapas bisa dilihat di situ. Bunga kapas, kemudian memintal kapas, kemudian benang, kemudian menenun, kemudian jadi kain, kemudian membuat pola baju, kemudian menjahit baju, dan jadilah baju. Dari semua kegiatan ini adalah sebuah kegiatan ekonomi, proses pembuatan baju. Ya, dari proses ini adalah proses dalam pembuatan baju. Oke, proses pembuatan baju memerlukan proses yang sangat panjang. Proses pembuatan baju dimulai dari pemetikan buah kapas, ya, buah kapas, sampai dengan menjahit kain menjadi baju. Tahapan yang harus dilalui pembuatan baju ini diantaranya ada yang dinamakan proses pembuatan desain atau pola. Oke, yang halaman 39 saya minta tolong dibacakan Gabriel, mulai dari Gabriel seperti tadi bergeser. 39 yang awal, kapas itu dinyalakan mikrofonnya. Kapas diambil dari pohon kapas dan dijemur di matahari. Setelah beberapa hari kapas itu kering. Baru biji kapas dipisahkan dari serat kapas. Oke, terus berikutnya. Ciko. Ciko, selanjutnya Ciko. Boleh. Oke. Tahapan ya Pak. Oke, sebentar ya. Untuk Miss Lydia ini sudah hadir. Mohon maaf, untuk Miss Lydia sudah hadir. Akan dilanjutkan conversation ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Tugasnya di halaman 40 ya. 1 sampai dengan 2, kemudian 1 sampai dengan 3. Ya. Anak-anak.
tolong nanti waktunya Miss Lydia tolong didengarkan dengan baik, tidak ada yang bercanda, tidak ada yang rame. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Saya serahkan sepenuhnya ke Miss Lydia. 15 menit untuk conversation-nya. Terima kasih. Thank you, Pak Agus. Ya, thank you, Miss Lydia. Okay, good morning, students. Yes. Okay, I think I have a signal issue here, so the Zoom said my internet. Sorry, I have a signal issue here, so for 15 minutes, then we will talk or we will discuss about conversation. Jadi, karena ini sesuatu yang baru, di tema 4 ini saya putus-putus ya. Suara saya kedengeran nggak sampai sini? Kedengaran, Miss. Saya coba dari device yang lain. Oke. Kali ini sesuatu yang baru. Jadi di tema 4 ini saya ngajarnya bukan bahasa Inggris yang teori, bahasa Inggris yang mata pelajaran, tapi saya ngajarnya bahasa Inggrisnya yang conversation. Jadi di conversation ini kita akan lebih fokus kepada bunyi atau ya bunyi dari setiap kata atau bagaimana cara pengucapan. Mem, putus-putus. Apakah suara saya terdengar? Tapi Apakah suara saya terdengar? Terdengar tapi putus-putus. Cek. Oke, terdengar Bu Lydia. Terdengar kok. Kinda. Oke, saya dari sini aja. Cek. Apakah suara saya yang di sini terdengar? Dengar, Miss. Kedengeran ya? Oke. Jadi di conversation ini saya akan lebih memfokuskan bunyi dari setiap kata atau bagaimana kita melakukan dialog atau percakapan. Saya nggak tahu di buku kalian itu di tema 4 apakah ada dialognya atau enggak. Karena saya belum lihat. OMG.
Oke. Karena kalian di mute semua. Oke, saya prolog sebentar ya. Ini lebih dari 15 menit kayaknya. Nggak apa-apa. Jadi lebih fokus kepada bagaimana cara pengucapan yang benar dari setiap kata. Kadang siswa nyebutin misal ya, one. Itu nggak one, kadang one. Gitu. Eight, misalnya 8. Egg. Seperti itu. Nah, kita akan belajar bagaimana membunyikan sebuah kata yang benar. Christian, sampai di sini suara saya jelas nggak, Christian? Agak jelas. Agak jelas. Oke. Sekarang kalau misalnya ditanya, ada orang tanya sama kalian, atau kalian mau tanya sama orang, bule. Kalau kalian tanya bule ya, atau saya lebih senangnya sih nyebutnya orang asing. Orang dari luar. Orang asing. Kayak gitu. Misalnya kamu ditanya, apakah kamu sudah sarapan? Kalian ngomongnya gimana? Yes. Yes apa? Nah, itu kan kalau kalian yang ditanya. Kalau kalian yang mau bertanya, Apakah sudah makan? ya, tapi dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggrisnya ikut nanti setelah sebutin ikutin ya. Do you have breakfast already? Oke, sekarang speaker mikrofonnya di unmute semua. Di unmute itu artinya dibuka. Nyala. Supaya saya bisa dengar suaranya kalian. Oke. Di-unmute. Oke. Ready? Ready. Yes. Please repeat after me, okay? Yes, I'm ready. Do you have Do you have breakfast already? Breakfast already. Breakfast already? Breakfast already. Lah, itu kan kalau kamu bertanya. Jawabnya gimana? Kalau yes, sudah makan. Yes. Itu kakak kemarin yes? Oh, aku semangat. kopi dapat kakak I have I have breakfast already. breakfast already. apa sih kayaknya Breakfast already. satu tangan Lah, kalau makan siang gimana, Miss? itu Makan siangnya kata breakfast-nya diganti sama pengucapan untuk menyebut makan siang. Makan siang itu apa bahasa Inggrisnya? Apa makan siang bahasa Inggris? Lunch. Bahasa Inggrisnya untuk makan siang? Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran. Oke, kedengaran ya. Bahasa Inggrisnya makan siang adalah lunch. Lunch.
pagi. Ditanyain sama sama temenmu misalnya jam 9 pagi. Kamu udah sarapan belum? Do you have breakfast already? Karena kamu sebenarnya jam 9 kan sudah bukan jamnya makan pagi ya. Kalau di waktunya luar, jam 9 itu sudah waktunya, kalaupun kamu makan tuh brunch namanya. Bukannya breakfast atau lunch, tapi brunch. Brunch itu di tengah-tengah waktu jam makan sarapan sama makan siang. Gitu. Nah, kalau di Indonesia mungkin ada yang sarapannya jam 7, ada yang sarapannya jam 9. Nah, misal kamu ditanya, kamu sarapan udah jam 7, jam 9 kamu ditanya seperti ini. Do you have breakfast already? Karena kamu masih rasa kenyang, jadi kamu misalnya masih mau bilang, udah saya ini udah sarapan dan masih rasa kenyang. Kalian tinggal jawab, I just have my breakfast. Apa anak-anak? I just have my breakfast. I just have apa ya? I Breakfast. just breakfast. Breakfast. Oke. Ikuti Miss Lydia ya. I just have my breakfast. Breakfast. Iya. Memang pengucapan bahasa Inggris itu agak-agak sulit jika kita tidak melatihnya setiap hari. Maka dari itu kalau memang kalian mau fasih atau speaking English-nya fluently, belajarnya setiap hari. Salah nggak apa-apa. Justru dari kesalahan itu kita belajar. Salah, kamu cari yang benarnya, kamu jadi tahu, oh benernya tuh seperti ini. Ternyata tadi saya salah. Nah, dari situ kalian nanti akan belajar kesalahan, diingat-ingat, dipraktekin, dan akhirnya fasih berbahasa Inggris. Kayak gitu. Kalau nyebut lunch mah gampang ya, lunch, dinner gitu. Yang susah breakfast. Oke? Kalau ditanya do you have lunch already? Karena ini belum jamnya kan, ya udah jawabnya berarti no, I have not my lunch. Tuh, karena memang belum jamnya makan siang. Kayak gitu. Sekarang saya mau coba tanya ya. Satu-satu ya. Siap ya. Tolong mikrofonnya di-unmute semua. Atau yang saya tunjuk aja nanti di-unmute. Oke. Siap ya. Oke. For the first, I would like to ask Devinda. Do you have breakfast already? Yes. Yes, what? Ada kalimat pengikutnya loh. Apa beside you said yes. Yes, I have breakfast already. Yes. Good. Coba diulang. Do you have breakfast already? Yes, I have. I have breakfast already. Breakfast already. I have breakfast ready. Already. Already. Oh, already. Okay, thank you, Devinda. And then, who's next? I would like to ask Christian. Christian, do you have breakfast already? Di-unmute dulu mikrofonnya, sayang. Please turn your microphone on. Okay.
Thank you. Do you have breakfast already, Christian? Ready. Pardon me? Would you say again? Do you have breakfast already? Christian, can you hear my voice? Christian, do you have breakfast already? If you have your breakfast, so you can say, yes, I have my breakfast already. If you have not your breakfast, so you can say, no, I have not breakfast already. Gitu ya. No? No what? No apa? Kalimat belakangnya loh. Not just no. It's not only say no without any explaining sentence behind the words. No. Okay. Thank you, Christian. Now, who's next? Who's the third one? I would like to ask Chico. Chico, do you have breakfast already? Yes or no? Yes or no? Come on. Okay, I guess Chico have a signal issue, the same like me. For your information, materi saya ini nggak ada di dalam buku ya sayang. So, saya akan lebih fokusnya ke bunyi. Jadi untuk tulisan mungkin saya akan berikan minggu depan. Oke? Clear? Oke. Got the point? Oke. Okay, who's next? I would like to ask to Will Stella. Stella, do you have breakfast already? Nanti ada ininya. Yes or no? Please turn your microphone on. Kopi kabar? Di-unmute dulu mikrofonnya Stella. Jadi Miss Lydia bisa dengar suaranya Will Stella. Yes or no? Ayo, Miss Lydia bantu. Yes or no? Sudah atau belum? Kamu mau jawabnya sudah atau belum? Oke. Yes or no? Oke. Stella masih bingung nampaknya. We can skip her. Okay. For the last one. I would like to ask Lucky.
Lucky, Yeah. can I see your face? Where is your face? Please turn your camera on. And your microphone too. Hey, where you go? Oke, Lucky. Next time pakai seragam ya. Next time pakai seragam. Iya, Bu. Ini masih jam sekolah. Ya. Oke, Lucky, do you have breakfast already? Lucky. Dia nggak mau ngomong sama dahimu. Yes. Have. Yes. Yes. Ready. I have. I have breakfast already. Katalah. Yes. Hi. Yeah. I have or breakfast ready. already. Ya. Udah belakangnya kalau udah already nggak usah kasih breakfast lagi. Oh, gitu ya. Oke. Iya. Oke. Itu lagi deh, Miss Lydia mau tanya. Hello. Hello. Do you have breakfast already? Apa, Miss? Do you have breakfast already? Punya saya telepon terus loh, Bu, apanya? No. No? After no? What would you say? No, I have not breakfast already. Gitu ya. I have not. Kalau yes, I have. No, I have not. I have not Breakfast already. Ya. I have not breakfast already. Oke. Kita belajar satu dialog itu ya. Kalau ada yang tanya udah sarapan atau makan siang atau makan malam, bagaimana bunyinya. Terus kalaupun harus menjawab bagaimana bunyinya, kita sudah belajar sedikit. Itu baru sedikit aja sih. Sedikit. Just a little bit. So you need to practice more and more, okay, at home. If you want to explore more than about English, you can send me a text message on WA. Gitu. Bisa mau tanya kalau kata ini bunyinya seperti apa, atau kalau saya mau tanya teman saya itu kalimatnya dalam bahasa Inggris itu apa. But please nanyanya bukan seputar games ya. Yang seputaran kehidupan sehari-hari nggak apa-apa, tapi kalau di games terus terang saya tidak terlalu mengikuti gamesnya kalian itu karena banyak sekali. Ya, saya nggak tahu kalian main Among Us atau tidak, tapi saya nggak anjurin kalian main Among Us karena itu permainan yang mencurigai. Jangan-jangan kamu impostor. Oke? Okay? I think that's all for today. We will see next week. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dengan masih sekitaran tentang kehidupan sehari-hari. Nanti saya akan buatkan dialognya. Jadi mungkin saat pembelajaran gini kita bisa lihat dialognya. Jadi kalian bisa tahu juga hurufnya seperti apa. Bunyinya bagaimana. Oke? Okay? Oke, Miss. No homework for me for this week. Nggak ada tugas, nggak ada PR. Yes. Oke. Sekarang, thank you for joining with me. Thank you for today. Ingat tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak main games ya. Lebih baik kalian banyak baca buku di rumah. Oke, dan bantu orang tua kalian ya. Tetap semangat. God bless you all. Saya kembalikan ke Pak Agus.
Ya, terima kasih Bu Lydia. Ya, terima kasih. Bagus. Ya, terima kasih ya. Oke, baik anak-anak, saya lanjutkan ya. Untuk selanjutnya pembelajarannya kan dengan agama ya, pembelajaran agama, tapi Pak Jumadi saya rasa belum hadir. Jadi langsung saya tunjukkan tugasnya di agamanya. Halaman 115. Halaman 115 sudah dibuka, halaman 115. Halaman 115. Di situ nanti sampai halaman 117 ya, halaman 115 sampai halaman 117. Nanti kalian bisa WA ke Pak Jumadi sendiri tugasnya halaman berapa. Nanti Pak Jumadi sepertinya akan buat video luring. Seperti itu ya. Oke. Untuk menutup pembelajaran saya kira diakhiri dengan doa dulu. Sebentar, sebelum itu saya akan ngecek dulu di kelas lain ya. Saya akan ngecek di kelas lain dulu. Oke, minta tolong dipimpin doa oleh Kevin. Enggak kedengaran Kevin suaranya, enggak kedengaran. Coba enggak kedengaran. Coba dicabut lagi headsetnya sama ke HP-nya. Headsetnya dicabut, dimasukkan lagi. Oke, dilepas saja headsetnya. Coba dilepas saja headsetnya. Bisa enggak cek suaranya? Enggak masuk. Udah, yang lain enggak apa-apa Kevin, yang lain dulu aja. Saya minta tolong Will Stella dipimpin doa. Will Stella. Enggak apa-apa Kevin, nanti dicoba lagi. Ayo, mulai. Teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita sudah belajar baik kami dan juga guru-guru. Dan teman-teman. Pelajaran hari ini. Amin. Oke, selamat pagi, sampai jumpa. Oke. Ya. Oke. Kamu di mana, Lu? Sekarang, Lu? Oh. Sudah balik.